Nah, kalau secara ukuran keikhlasan itu siapa yang paling bisa nurunin brain wave sama heart wave-nya atau gelombang otak sama gelombang jantungnya. Jadi semakin prinsipnya semakin rendah gitu, semakin kita bisa kelola, dia semakin bisa mengendalikan dan mudah mengendalikannya. Selamat siang, sahabat Rani. Kita berjumpa lagi di Catatan Rani. Kali ini saya kedatangan tamu Kang Nunu atau Pak RB Sentanu. Ya, beliau founder Kata Hati Institute dan pengarang buku Quantum Ikhlas. Ayo kita mengulik profil tentang Kang Nunu. Selamat siang, Kang Nunu. Selamat siang, Mbak Rani. Apa kabar? Saya manggilnya Pak RB, Kang Nunu. Nah, yang enak apa? Kalau di rumah saya dipanggil Akang memang, Kang Nunu. Kang Nunu ya. Kang Nunu ini asalnya dari mana ya? Saya seperempat Sunda dari ibu, nah yang 3/4 Jawa. Tapi gede jadi Betawi. Ya sekarang sih jadi Indonesia lah, semuanya udah kita kunjungin, semua jadi tempat, jadi rumah kita, jadi Indonesia. Nih, boleh tahu nggak profil sedikit perjalanan Kang Nunu, bisa diceritakan untuk para sahabat di rumah? Oke, cerita perjalanan ya, sekilas ya. Ya. Mungkin tentang kenapa saya bikin Quantum Ikhlas gitu kan. Sebenarnya saya kan lahir tahun 60-an ya. Jadi ngerasain kehidupan pada saat itu, kemudian kita gede, kemudian kita kesini. Nah, itu kok rasanya kalau zaman dulu tuh lebih enak, lebih nyaman ya. Dan kemudian kesini kehidupan semakin rame gitu. Nah, saya ngerasa ada yang perlu diingetin tentang kita ini siapa ya. Nah, jadi awalnya sebenarnya perjalanan menuju Quantum Ikhlas itu saya nemunya justru di New Zealand. Ya, habis lulus SMA, saya akademi di sini, lalu saya lanjut ke sana. Nah, pas di sana tuh saya ada semacam konflik batin. Terus boleh dibilang kena kayak penyakit insomnia, ya. Sampai nggak bisa tidur, hampir setahun gitu. Terus saya berdoa sama Allah. Modalnya cuma bisa tahajud. Nah, saya berdoanya, ya Tuhan ini kenapa sih? Saya nggak minta supaya sehat. Saya mintanya supaya dikasih tahu saya kenapa. Ini itu berdoa seperti itu. Akhirnya Allah seperti nuntun. Suatu hari saya masih ingat tanggal 12 Agustus tahun 88. Itu saya seperti kalau boleh dibilang dapat pencerahan gitu. Itu semua masalah hidup itu hilang tiba-tiba dalam hari itu. Terus rasa bahagia yang luar biasa itu saya dapat. Saya bilang, ini apa ini kok saya happy banget, dari stres banget jadi happy banget. Nah, di situ saya berdoa lagi, ya Tuhan kalau emang ini sepertinya sih ini yang rasa ini yang dicari sama manusia. Saya minta izin untuk suatu hari bisa menjelaskan ini supaya orang bisa kayak gini, ini rasa free, bebas, happy, meskipun masalah banyak tapi happy. Ini gimana nih? Nah, itulah perjalanan dari tahun 88 sampai sekarang. Saya perlu hampir waktu berapa tahun tuh, jadi 40 tahun untuk menjelaskan apa itu. Yang akhirnya namanya itu, rasa itu saya sebut sebagai keikhlasan ya. Terus saya sebut sebagai Quantum Ikhlas. Jadi asal muasal buku Quantum Ikhlas itu dari perjalanan spiritual itu? Ya, itu yang ini apa maksudnya, rasa ini ada, nyata, masalah ada. Tadinya kan masalah tuh nyampur sama kehidupan, ini masalah tapi rasa itu nggak hilang. Jadi kita bisa ngeliatin ini masalah, ini rasa, wow ini keren banget nih gitu. Nah, perjalanan itulah saya mau jelasin, atau saya pengen bisa ngejelasin, karena menurut saya jangan sampai orang-orang tuh kayak saya punya urusan mikir. Jadi waktu saya boleh dibilang sakit itu nggak bisa tidur ya hampir setahun. Jadi dari situlah saya pelajarin apa itu
ngomong sendiri, bingung sendiri, ya kan? Punya masalah sendiri, maunya sendiri, bingung sendiri, marah sendiri, kesel sendiri, kan gitu kan? Gitu ya. Terus kita nyalain orang gitu kan, nyalain Tuhan. Nah ini kita benerin, akhirnya saya coba benerin ke diri sendiri. Oh supaya dia stabil tuh kayak gini ya, orang itu harus hidup. Gitu kira-kira. Ya. Kadang-kadang kan kita juga punya banyak mau-mau, habis itu kita nyalain Tuhan nih. Terus udah nyalain Tuhan, minta lagi sama Tuhan. Padahal kita tuh suka nggak sadar apa yang kita mau itu tidak satu frekuensi dengan maunya Tuhan kan sebenarnya gitu ya Pak Nunu. Nah balik lagi ke saya mau mengulik tentang keikhlasan tadi. Keikhlasan itu kan definisinya banyak ya Pak Nunu. Ada ikhlas itu kita memberi sesuatu materi, ada ikhlas itu kita menerima segala sesuatu, atau ikhlas itu dalam hal bentuk banyak sekali gitu. Nah kalau di buku Kang Nunu tuh seperti apa tuh ikhlas menurut Kang Nunu? Iya, mungkin ngambilnya dari penjelasan Allah, penjelasan Tuhan bahwa manusia itu diciptakan sempurna. Sebenarnya itu. Nah, bagaimana kita menemukan hidup yang sempurna itu karena kita sudah diciptakan sempurna. Nah, kalau kita sempurna harusnya kan hidup itu gampang, gitu kan? Hidup gampang ya kayak pohon ini dia sempurnanya ya sempurna, nggak pernah ada yang gagal jadi pohon, ya kan? Pohon apa pasti dia sukses jadi pohon itu. Nah, sementara manusia disebut sempurna tapi banyak yang merasa gagal jadi dia ini kok jadi kalah sama pohon, kalah sama kucing, sama macan, sukses semua, kita rasanya kok enggak. Nah, jadi kenapa bisa gitu? Nah, saya cari akhirnya oh ini namanya keikhlasan. Kalau flora fauna itu kan ikhlas dia. Nggak pernah ngebandingin, nggak pernah apa, tapi dia jadi gitu. Nah, ini kenapa manusia? Nah, kita ngelihat orang komen, kita diomongin orang, kita bete, kita galau, nah kesempurnaannya hilang. Nah, si rasa sempurna itu yang kemudian hilang, kemudian kita kebawa sama prasangka kita sendiri kan. Nah, untuk ngembaliin ke prasangka bahwa semuanya sempurna, itu kita harus ikhlas, istilah bahasanya. Karena nah, ikhlas itu sendiri saya kan bukan santri ya, nggak ahli agama. Cuma saya karena dulu tinggal di Tebet tuh, di gang masjid lama namanya, dan sering main di masjid ngedengerin ceramah-ceramah. Nah, satu kata yang paling saya ngefans dari semua itu ikhlas dari kecil. Kok keren ya, ada gitu, keren ya kira-kira. Nah, saya tanyalah sama ustadz, sama kiai, sama ibu, sama bapak, gimana sih supaya bisa ikhlas? Dia bilang ya semua rata-rata dia jelasin teorinya apa definisinya, terus gimana prakteknya? Ya, ikhlasin aja katanya kan. Ya, gimana? Kalau gue gini terus gimana giniinnya itu gimana? Itu yang saya ulik. Gimana supaya bisa nginiin? Nah, ikhlas itu apa jadinya? Nah, kalau kayak misalnya kita bilang duren atau nasi, kita jelasin, atau kopi kan. Oh, kopi itu gini, adalah ini, adalah itu, sampai akhirnya jadi gini, terus nanti diminum rasanya enak. Itu kan penjelasan. Tapi gimana rasanya? Ya minum aja. Nah, bagaimana caranya supaya masuk ke situ, itu yang saya coba cari. Nah, jadi itulah perjalanannya. Karena kalau orang bisa merasakan ikhlas, nah kalau ikhlas itu kan rasa, jatuhnya, ya kan? Bisa nggak ngerasain kita ikhlas ini, gitu kan? Rasanya udah ikhlas nggak, gitu kan? Termasuk ada jujur, ada syukur di situ, ada sabar di situ. Sabarnya ikhlas nggak? Bersyukurnya ikhlas apa enggak, gitu kan? Jujurnya ikhlas apa enggak? Itu kan ada landasannya ikhlas itu kan? Nah, itu gimana caranya? Itulah yang kita pelajarin dan kita praktekin. Ketika kita praktekin, ternyata kesempurnaan manusia itu memang muncul. Muncul apa? Ya kayak pada waktunya harus keluar daun, keluar, nggak usah ngejar-ngejar dikeluarin. Pada saat dia berbuah, pasti berbuah. Nanti kita akhirnya tahu, oh Allah tuh
kalau ada waktunya, ada zamannya, ada masanya, akhirnya kita juga ikhlas ngikutin. Oh, gue masih umur segini, gue baru di level ini, entarlah gue jalanin aja, nanti jadi gitu. Cuma kan kita biasanya, ngelihat orang pengen ngejar, ketinggalan, nggak ikhlas gitu. Ya. Nah, kemudian itu, nah kita jadi belajar ikhlas itu akhirnya kita harus menata rasa, menata pikiran, menata prasangka, menata semuanya kehidupan, sampai akhirnya ketika kita tata kelolanya sudah bagus semua di dalam, kita bisa ngelihat penataan ilahinya gimana buat kita. Nah di situ baru kita masuk tuh ke frekuensi itu. Nah kita kayak melangkah bareng, disuruh kemana kita jalan terus lancar. Yang kita jaga cuma keikhlasannya itu terus. Gitu sih sebenarnya kurang lebih. Kan kalau ikhlas itu Pak, kalau kita memakai ikhlas pakai pikiran ya, hari ini ikhlas, besok orang yang udah kita iniin ngecewain kita goyang lagi gitu. Itu kan kalau pikiran ya Pak. Nah ikhlas yang keluar dari hati itu yang benar-benar ikhlas walaupun dengan keadaan apapun ya kita tetap menerima, bersyukur, terus bahagia itu kan yang susah. Atau sulit lah istilahnya kalau dengan pikiran yang memakai pikiran gitu loh Pak. Betul. Nah, kira-kira gimana ya menurut Pak Nunu kalau situasi? Ikhlas itu kalau manusia itu kan ada otaknya, ada pikirannya, kemudian ya ada badan, ada mulut di sini, ada kaki semuanya gitu kan. Tapi kan juga ada hati. Nah, tiga-tiganya itu harus disetting dulu, harus disamain antara yang kita rasa ikhlas, terus kita pikirin gimana ceritanya, harus diomonginnya, terus kelakuannya gimana. Itu harus sama memang. Supaya lahir batin dari dalam sampai keluarnya itu harus sama. Nah, emang itu dia latihan menyadari hati, rasa, latihan menyadari pikiran yang mau diomongin, dan latihan menyadari apa yang mau kita lakukan. Dan kemudian memperhatikan respon alam, respon ilahi Tuhan, ngebaca Iqra terus gitu. Kalau aku ngerasa gini, nanti dia begitu, itu kita harus baca. Jadi kita harus jadi peneliti diri. Harus kita teliti, kita riset, kita coba lagi, akhirnya kalau udah kita fokus ke dalam, kan kita namanya ngeberesin yang di dalam akarnya, nanti yang di luar itu cuma ngikutin. Nah itu yang makanya saya kasih istilahnya kuantum. Hidup kan yang dicari, apa sih yang dicari dalam hidup sebenarnya? Kita punya apa-apa, kita bisa apa-apa, itu apa sih ujungnya, coba yang dicari. Saya mau tanya, saya deh balikin nanya, apa sih yang dicari? Kebahagiaan. Dari Sabang sampai Merauke kalau kita tanya pasti 1, 2, 3 bahagia, langsung tuh, nggak pakai polling. Hatinya udah enak aja denger ya. Maksudnya hati kita akan bilang itu, nggak pakai diskusi tuh. 1, 2, 3 apa yang kita mau, itu rata-rata 80, 90 sampai 100% bahagia ya. Itu udah sepakat. Nah, bahagia itu kayak apa? Kan gitu. Kemudian apa yang dimaksud bahagia? Nah, kita mau langsung to the point. Bahagia itu bukan di barang, bukan di orang, bukan di apa, bukan di fisik luar, bukan di fisik. Bahagia itu yang namanya di hati. Apa itu bahagia yang di hati itu? Itu rasa. Kita punya apa-apa kalau nggak ada rasanya itu, ya kita nggak punya namanya. Tapi kalau kita punya rasa itu, meskipun nggak punya di tangan, kita punya. Itu dulu. Bahwa yang kita cari itu sesuatu yang nggak ada, maksudnya yang goib. Rasa kan goib, cuma private, non fisik lah ya. Non fisik. Ya? Makanya mungkin kalau di agama Islam atau mungkin agama yang lain kan juga ngejelasin bahwa doamu yang aku kabulkan bukan yang di mulut, tapi yang kamu ucap di hati. Nah di hati itu apa? Kan nggak perlu ngucap-ngucap, ngerasa aja pengen ini nggak mau ini kenapa gini, kenapa gitu kan rasa. Tuhan pasti denger. Nah jadi yang harus dikelola memang yang pertama itu rasa. Dan kita tahu rasa bahagia itu
apa. Nah, terus kita jaga supaya rasa itu terus ada. Nah, nanti semuanya kalau baliknya ke rasa, ya itulah manusia. Manusia diberi kelebihan dibanding makhluk yang lain karena dia diberi hati dan diberi rasa untuk bisa merasakan letaknya semuanya. Akhirnya dia bisa menata itu menjadi selaras gitu. Dan ikhlas itu kalau kita bicara rasa, nanti rasa itu datangnya kan dari hati. Nah, hati ini saya mau jelasin juga sedikit supaya lebih clear. Hati itu kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya heart. Heart itu kalau dibalikin ke bahasa Indonesia itu bisa hati, bisa jantung. Jadi kalau dikata hati, kami menjelaskan keikhlasan itu posisinya nanti di jantung. Jantung yang deg-degan ini kan bukan liver yang deg-degan, kan? Dan itu nanti kita kupas bahwa kalau kita stres jantung tuh ada hitungannya, kalau kita ikhlas jadi ada diukur. Jadi saya atau kami di Kata Hati Institute kalau istilahnya berbagi tentang keikhlasan, kita juga ada alat ukurnya gitu kan, ada merah, ada kuning, ada hijau. Ya kita cuma bilang coba bawa hatinya ke hijau. Nah, kita berjuang untuk menghijaukan hati kita. Jadi ketika jantung tuh berdetak seperti gimana, heart rate variability-nya nanti dia hijau, kita bisa, oh ini rasanya. Karena yang hilang itu rasa, jadi kami menjelaskan ini rasanya, ini gambarnya, dan kamu bisa confirm. Nah, itulah yang kita ajarkan, nanti ditempelin, kalau gini rasanya sudah dapat, ayatnya apa nih kalau pakai ayat, ya kan? Sainsnya apa ini? Apapun kita cuma jaga hati ini supaya hijau, supaya waktu hati hijau atau jantungnya hijau itu badan kita, otak kita dan jantung kita itu istilahnya lagi lempeng, lagi nyambung, kabelnya lagi bagus. Nah, itu yang kita latih, terus kita latih supaya selalu bisa kayak gitu, ya. Nah, untuk selalu bisa kayak gitu, kita akhirnya ternyata harus memperbaiki kata-kata, memperbaiki prasangka, memperbaiki rasa, jatuhnya kita memperbaiki akhlak. Ya, dan jadi yang akhlak dicari kemana-mana dengan cara apapun, dengan pendekatan hati ini nanti otomatis akhlak kita akan baik sendiri karena kita harus memperbaiki tadi itu. Nah, ketika akhirnya kita tahu, oh ternyata akhlak itu sains ya, gitu ya. Nah, dan akhlak kita kalau dari Aceh sampai Papua orangnya juga sama, ramahnya begini, caranya beda-beda, bersyukurnya sama, itu kan akhlak semua tuh ya, gotong royongnya. Ternyata kita udah punya modal itu semua. Cuma secara badan, secara jantung banyak yang melakukan akhlak yang baik itu dengan warna merah. Jantungnya merah tapi dia coba menerapkan akhlak, itu nggak matching. Nah, di situ kita di Kata Hati Institute mencoba menjelaskan ini bahwa kalau kita berperilaku baik, berprasangka baik, jantungnya kita juga harus hijau, bener nggak? Nah, ini kita ukur terus tuh. Nah, itu bagian dari kita yang mau kita sebarkan supaya dia benar-benar memang terbukti ilmiahnya begitu dan terbukti di dalam prakteknya kehidupan kita bagus, happy-nya tercapai. Begitu sih, Mbak. Menarik banget itu, jadi spiritual plus science juga ya yang kita dapetin dari Kang Nunu. Ya, saya kasih nama Tekno Hati namanya, ya. Karena hati ini misalnya kita kalau mau nanti kalau saya pulang dari sini kan Mbak Lani bilang, ya Kang hati-hati ya, ini hati-hati. Nggak disuruh Kang pikir-pikir ya, jangan sampai nyasar, enggak. Mau anak kecil orang tua hati-hati ya, apa maksudnya? Udah pakai hati aja kalau jalan. Kalau perempatan rasanya mau kemana belok yang pakai hati, jangan banyak mikir, ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi hati itu sudah menjadi pedomannya orang Indonesia misalnya kan, tapi nggak dipakai untuk urusan bisnis misalnya atau untuk urusan yang lain. Nah, ini aja yang kalau kita dorong, kita udah pinter otaknya, hatinya juga dipakai, weh, TOP lah Indonesia itu semuanya. Nah, tadi kan ada dari Kang Nunu bilang bahwa hati itu ada merah, ada hijau. Merah tuh identik dengan marah atau enggak, tidak menerima gitu ya. Hijau kan lebih kepada ya damai gitu.
Nah, ada nggak alatnya untuk mengukur itu tuh, Kang Nunu? Ya sekarang makin banyak ya. Sebenarnya kan beat yang di jam juga bisa dipakai ya, yang BPM ya kan. Jadi kalau kita beat per menitnya jantungnya itu yang paling kasar aja, yang paling dasar. Kalau beat per menitnya tinggi, artinya jantung kita terlalu kencang. Nah itu kurang. Nah gimana caranya dalam kondisi yang tertekan, tapi beat per menitnya atau detakan jantung per menitnya itu rendah. Itu kita latihan. Ya kalau contoh misalnya kalau kita pelajarin siapa ya, yang namanya itu si pembalap F1 Hamilton atau Schumacher. Itu udah pasti. Kalau kita mah udah pasti deg-degan gitu. Kalau dia itu mungkin kayak orang mau tidur atau bangun tidur tuh nyetirnya tuh. Santai aja kayak teng. Itu hasil latihannya. Dia bisa menemukan yang namanya dia cepat 300 km per jam itu. Kalau jantungnya lambat, itu lambat memang. Mata itu bisa ngelihat kayak slow motion. Itu. Dan itu harus dilatih. Dilatih. Nah, dengan apalah latihan napas, macam-macam kan ada meditasi. Itu gunanya sebenarnya untuk melatih. Ya, karena yang kalau kita di dalamnya prosesnya seperti itu, di luarnya yang mau cepat kayak apapun dia akan menyesuaikan dan kita nanti nyetirnya lebih gampang. Nah, itu menangnya mereka di situ. Nah, kalau secara ukuran keikhlasan itu siapa yang paling bisa nurunin brain wave sama heart wave-nya atau gelombang otak sama gelombang jantungnya. Jadi semakin prinsipnya semakin rendah gitu, semakin kita bisa kelola, dia semakin bisa mengendalikan dan mudah mengendalikannya. Nah, jadi itu yang disebut nggak khawatir, nggak cemas, nggak takut, nggak nafsu. Itu kan dia hitungannya lebih ikhlas gitu. Bisa mempraktekkan keikhlasan. Ya, sementara orang yang stres dia makin sulit mengendalikan keikhlasannya karena dia termakan sama masukan-masukan yang terlalu cepat. Jadi makanya hubungan keikhlasan dengan gelombang jantung sama gelombang otak itu penting banget.